Pernah kepikiran nggak sih, siapa yang melindungi guru-guru kita? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah peraturan baru yang fungsinya tuh kayak perisai buat para pendidik di seluruh Indonesia. Ini penting banget, jadi ayo kita langsung kupas tuntas. Jadi guru di Indonesia itu jujur aja nggak gampang dan banyak risikonya. Iya kan? Mulai dari ancaman, perlakuan yang nggak adil, macam-macam deh. Nah, kondisi inilah yang jadi alasan kenapa peraturan pelindung yang akan kita bahas ini jadi super penting. Oke, biar gampang, ini dia nih peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari kenapa perlindungan ini ada, terus kita lanjut ke apa aja sih yang dilindungi, dan yang paling penting, gimana cara kerjanya. Yuk kita mulai dari yang pertama. Jadi, kenapa sih guru-guru kita butuh banget perlindungan? Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Risiko-risiko apa aja yang nyata-nyata mereka hadapi setiap hari di lapangan. Risiko kayak kekerasan, diskriminasi, sampai di PHK secara nggak adil, itu bukan lagi cerita, ini nyata. Dan untuk pertama kalinya, Permendikdasmen nomor 4 ini secara spesifik mengakui dan merancang perlindungan buat masalah-masalah ini di dalam pasalnya. Ini sebuah langkah yang besar banget loh. Sekarang kita lihat solusinya. Peraturan ini tuh bukan cuma dokumen hukum yang kaku ya. Coba bayangin ini sebagai alat baru yang kuat, sebuah perisai yang memang dirancang untuk ngasih rasa aman buat para pahlawan pendidikan kita. Terus, apa sih arti perlindungan menurut aturan ini? Pasal 1 ngejelasin kalau ini adalah upaya resmi buat melindungi para pendidik. Dan tujuannya, seperti yang dibilang di pasal 2, jelas banget, yaitu untuk memberikan rasa aman dan nyaman waktu mereka menjalankan tugas. Simpel kan? Nah, peraturan ini dibangun di atas 4 prinsip utama yang kokoh. Prinsip kayak non-diskriminatif dan akuntabilitas, ini memastikan kalau perlindungan yang dikasih tuh adil, transparan, dan bisa diakses oleh semua pendidik, tanpa terkecuali. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa aja sih yang dilindungi? Ini nih inti dari semua manfaat yang ditawarin sama peraturan baru ini. Yuk kita bedah satu-satu. Di pasal 4, ada 4 pilar utama perlindungan. Ada perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, dan juga hak atas kekayaan intelektual. Masing-masing pilar ini penting banget buat menopang kehidupan seorang guru. Kita mulai dari pilar pertama, perlindungan hukum. Yang paling keren di sini adalah cakupannya yang luas banget. Aturan ini melindungi Anda bukan cuma dari siswa atau orang tua, tapi juga dari birokrasi atau pihak manapun yang bisa mengganggu pekerjaan Anda. Peraturan ini juga detail banget loh. Tindak kekerasan itu definisinya luas, disebutin di pasal 6. Jadi ini bukan cuma soal kekerasan fisik, tapi juga psikis, bullying, dan yang ini penting nih, bahkan kebijakan yang secara nggak langsung mengandung unsur kekerasan. Buat nunjukin betapa seriusnya peraturan ini, pasal 10 bahkan sampai merinci 17 bentuk kekerasan seksual. Detail kayak gini tujuannya ya biar nggak ada lagi area abu-abu dan perlindungannya bisa benar-benar maksimal buat para guru. Selain soal hukum, perisai ini juga melindungi area-area krusial lainnya. Ada perlindungan profesi, misalnya dari PHK semena-mena, dan ada juga perlindungan K3 yang menjamin keselamatan di tempat kerja. Semua ini ada di pasal 15 dan 16. Lengkap kan? Pertanyaan berikutnya, oke, aturannya ada, tapi kalau saya butuh bantuan, saya harus kemana? Siapa yang tanggung jawab buat ngejalanin semua ini? Nah, kita lihat di slide berikutnya, sistemnya udah dibangun. Jawabannya ada di sini. Satuan Tugas Perlindungan, atau kita sebut aja Satgas. Anggap aja Satgas ini sebagai garda terdepan, tempat pertama yang harus dihubungi oleh setiap pendidik yang butuh bantuan. Merekalah yang akan mengkoordinasikan semuanya. Terus, siapa yang wajib ngebentuk Satgas ini? Pasal 19 menegaskan kalau ini tanggung jawab bersama. Satgas harus ada di tingkat pusat, daerah, sampai di organisasi profesi. Ini artinya ada banyak pintu yang bisa diketuk buat minta bantuan. Tahu hak kita itu satu hal, tapi tahu cara menggunakannya itu hal lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling praktis. Gimana caranya Anda bisa mengambil tindakan dan mengajukan aduan? Prosesnya dibikin jelas dan terstruktur banget di pasal 30. Ada 4 langkah. Pertama, aduan diterima. Kedua, diperiksa. Ketiga, Satgas bikin kesimpulan dan rekomendasi. Dan terakhir, ada tindak lanjut nyata. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya kebingungan atau laporan yang mandek. Nah, ini dia bagian yang paling penting, yang bikin peraturan ini beneran bergigi.
Pasal 36 ngasih kita mekanisme eskalasi. Kalau aduan Anda nggak ditanggapi dalam 3 hari kerja, Anda punya hak untuk naikin laporan itu ke tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah janji akuntabilitas yang nyata. Setelah kita bongkar semua detailnya, coba deh kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih dampak jangka panjang dari peraturan ini buat dunia pendidikan kita di Indonesia? Pada akhirnya, semua pasal dan mekanisme yang tadi kita bahas itu tujuannya cuma satu. Sederhana tapi kuat banget. Seperti yang tertulis di pasal 2. Tujuan utamanya adalah memberikan rasa aman dan nyaman. Itulah inti dari perisai baru ini. Peraturannya sudah ada, perisainya sudah diberikan. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita, apakah kita mau dan akan menggunakannya? Karena masa depan profesi pendidikan yang lebih aman dan terhormat itu nggak cuma tergantung sama hukum, tapi juga gimana kita semua, guru, pemerintah, dan masyarakat ikut menegakkannya. Gimana menurut Anda?